Hey, what's up my friends, pengen pikiran kayak guys di my daily vlog. Hari ini vlognya temannya Paranormal Experience. Ceng 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 bersama Mami Alma. Ceng 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 ceng. Karena hari ini aku mau menepati janji aku yang dimana mau bikin part 3, yaitu cerita tentang masa kecil aku yang bisa ngelihat hantu atau setan atau roh. Bener gak itu mah? Betul. Aku pun ceritanya itu banyak yang aku lupa gitu ya, karena udah dihapus gitu dari ingatan aku gitu. Makanya Mami Alma tuh kadang suka kayak, inget gak cerita yang ini? Itu kan kamu yang cerita. Enggak, aku gak inget. Jadi kita dengar ceritanya sekali lagi dari Mami Alma. Sambil sekarang kita mau makan malam di tempat seafood favoritku, yaitu New Furama. Katanya Mami Alma mau minta aku beliin lampion gini guys. Gimana belinya? Kabar gembira untuk kita semua. Para wisata Bali kayaknya sebentar lagi udah makin rame, udah makin pulih. Lihat New Furama yang tadinya kosong melompong sekarang full, rame banget. Mau lihat nggak? Ih, ombaknya gede ya. Ih, ramenya. Iya. Oh, ini ada rombongan ini guys. Coba 100 mana ya? Wow. Wow, 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 wow. Wih, Om Swastiastu. Wih, selamat, sudah rame lagi ya. Astungkare ya. Astungkare. Oke. Luar biasa ramenya. Di ganjap 3 orang nih. Halo Bli, apa kabar? Apa kabar? Hai, sehat. Salam sehat. Salam sukses. Salam ikan bakar. Udah rame ya sekarang? Long weekend ini lumayan. Mudah-mudahan jadi start yang baik ya, yang Astungkare. baik, ya. Oke guys, kita mau duduknya di sini. Tahu nggak kenapa? Karena di sini kita dapat cahaya surgawi. Ya, jadi nggak usah pakai lighting, kita udah bisa ngobrol-ngobrol sambil mendengar itu namanya gemuruh ria ombak guys. Kamu duduk sini, aku mau kasih lihat ombak. Oke guys, kita lihat ombaknya. Lagi gede banget ombaknya di sini. Ini Pantai Jimbaran namanya, ya di daerah Kute. Wih, ombaknya gede sekali. Oke, ayo kita balik ke meja kita guys, sambil kita makan seafood, ngobrol-ngobrol. Anggap aja kalian lagi makan sama aku ya guys. Jadi walaupun kalian belum sempet ke Bali, jadi nonton video aku ambil makanan seakan-akan kayak lagi makan sama aku di Bali gitu. Ya nggak Bli? Ya kan, buat yang nonton biar berasa lagi di Bali, ambil makanan. Ya. Sambil makan, sambil nonton video ini. Ya, benar. Ya kan? Habis itu baru datang ke sini. Siap. Di mana ini tempatnya? New Furama Resto di Jalan Pantai Kedonganan, Jimbaran Bay. Di Google ada ya? Ada. Di Instagram juga ada New Furama. Jadi kalau kalian kesini kan di sederetan itu tuh banyak seafood. Nah kalau langganan aku di New Furama, nanti ketemu sama bosnya nih, Beliwayan. Kalau duduk di meja yang di pantai gini guys, jadi pas duduk tuh langsung ambles merosot. Enakan ngobrol dulu apa makan dulu mah? Apa aja? Apa? Sambil, oke. Kalau gitu sambil kita nunggu makanannya, kita nunggu pesanan kita ke cerita mistis pertama. Deng deng deng. Serem nggak sih kalau misalkan cerita mistis suara backgroundnya ombak teng? Yang bikin serem bukan ombak. Apa? Banyak bocah lari-lari ya. Jadi karena ini podcast, semi podcast guys, jadi kita harus agak berdekatan gini, berdampingan, bersatu dalam melodi. Oke, kita harus bersatu guys. Oke, cerita yang pertama. Deng. Oke, cerita pertama. Jadi timelinenya ini cerita horor dari yang paling aku umurnya paling kecil. Yang mama inget yang pertama kali yang paling kecil yang mana? Oh. Jujur aku nggak inget sama sekali, kayak udah dihapus gitu loh dari memori aku sama yang Maha Kuasa. Kalau di pelayanan kan dihapus. Iya. Ada yang lewat guys. Bapak-bapak aja. Oke. Yang pertama. Yang pertama adalah ketika kamu tidur sama opa oma. Oke, di Depok, opa oma Belanda. Terus kamu malam-malam masuk ke kamar mama sama Dedi. Aku jadi lagi nginep di rumah Depok. Terus abis itu aku kabur ke kamar mama. Ya. Padahal aku lagi di kamar siapa? Kamu kan tidurnya sama opa sama oma. Oh, aku tidur di kamarnya opa ya.
Terus aku kabur malam-malam. Ya. Udah kamu maunya aku peluk. Kamu masih umur berapa itu? Belum sekolah itu, ingat. Kalau 3 tahun kali. 3 tahun. Pokoknya kamu Nggak belum ada. playgroup deh. Nggak punya memori. Kamu kan playgroup kan 3,5 tahun atau 4 tahun. Rambutnya masih kriwel ya? Ya. Kayak gini nih guys. Nah itu dah. Terus besoknya mama tanya, takut, cuman bilang gitu, takut. Terus gitu besok paginya aku suruh lagi, kamu tidur di situ, kamu nggak mau. Aku suruh tidur di kamarnya opa, nggak mau. Tahu nggak kenapa? Nggak tahu. Lupa sama sekali. Sama sekali lupa. Parah. Jadi kata kamu bilang di kamar opa oma itu kan ada lukisan. Ada lukisan. Lukisan perempuan cantik, rambut panjang, kain hijau di tepi pantai. You know siapa itu, nggak usah disebut, oke? Oke. Terus kamu Nanti bilang, datang ya, kalau disebut. iya jangan disebut namanya. Nah terus kamu bilang malam-malam itu dia turun dari lukisan mama. Serius? Terus bukan tante yang cantik tapi yang nenek-nenek. Aku nggak mau tidur situ lagi. Tapi memang opa tuh punya ya lukisan itu ya. Iya. Yang tadi aku sebut itu ratu itu. Mau dicek? Masih punya dia sampai sekarang. Nggak tahu. Di rumah opa aku guys, yang dari keluarga Belanda aku guys. Dari darah Belanda aku Di tuh dalam nyimpen. kamarnya. Di dalam kamarnya. Dan memang si opa itu suka koleksi yang gitu-gituan sih. Ya. Pagi-paginya aku lihat, iya, gambarnya perempuan cantik, pinggir laut, pakai baju hijau. Cuman dia bilang nggak mau, lagi turun, katanya itu nenek-nenek, nggak jadi perempuan cantik yang turunnya, katanya gitu. Terus kamu nggak mau lagi ke situ karena nenek-neneknya, karena itu nenek-nenek nggak cantik lagi. Aku nggak mau, aku takut, aku nggak mau, aku takut. Gitu. Itu aku masih 3 tahun nggak mungkin bohong ya. Ya iya. Kayak bikin cerita kayak gitu umur 3 tahun kan nggak mungkin banget. Gitu. Itu udah pasti jujur. Semenjak itu dia nggak mau tidur di kamar itu. Oke. Tidurnya kalau mau sama mama. Oke. Di kamar depannya, kamar opa oma. Itu cerita pertama. Aku melihat wanita yang turun dari lukisan tersebut. Tapi mungkin kalau dijelasin secara logika mungkin nggak turun, tapi dari lukisan tersebut terus dia kayak kepanggil kali ya. Keluar dari lukisan. Keluar. Karena kan ibaratnya kalau misalkan kita masang gambar-gambar yang serem aja kan, terus sebenarnya kayak manggil gitu ya. Iya. Apalagi kalau nyebut namanya, so jangan nyebut namanya. Oke. Soalnya waktu itu si Melvin pernah bikin ini icap-icip gitu, uji nyali tapi malam-malam. Makanya ceker. Taunya ceker itu adalah sarana untuk pesugihan manggil arwah. Oh ya? Iya, jadi dia di rumah angker, dia makan ceker, terus ada suara kuntilanak gitu. Serius? Iya, dan itu real, itu sampai masuk TV dan aku udah tanya ke Melvin, dia nggak bohong, itu beneran real, dia nggak pakai sound effect atau apa, beneran Tapi suara. emang dia rencananya niatnya mau manggil-manggil. Bukan, dia nggak tahu, dia bahwa itu buat manggil. Oh. Dia baru tahu setelah dia, kenapa ya kok bisa kayak gitu, padahal kita kan cuma makan seblak ceker. Ternyata ceker ayam itu adalah sesajen kayak semacam apa buat pesugihan gitu. Oh. Itu kalau di search di Google gitu. Oh ya? Iya. Jadi nggak mau makan ceker ayam lagi. Dan kalau bayi dulu suka dikasih itu karena katanya biar kakinya kuat. Dapat. Ini apa? Ini kayak sirip marjan dikasihnya. Oke. Tapi ngelanjutin cerita yang tadi, si Ratu Pantai Selatan ini yang kita nggak boleh sebut namanya, katanya kalau sebut namanya sama aja kayak manggil gitu kan, itu beneran ada ya, Ma? Iya ada, jadi ada legenda Jawa, dia itu dulu mau dinikahkan dengan seseorang gitu, terus dia nggak mau. Jadi ada versinya beda-beda ya, Google aja. Cuman aku dari aku karena ibu mama eyang orang Jawa, jadi ceritanya dulu dia pernah mau dinikahkan sama ayahandanya, tapi dia tidak mau. Terus dia masuk ke Segara itu Segoro itu lautan. Dan di situ karena dia ratu ya, jadi cantik. Dan dia memanggil banyak pemuda yang ganteng-ganteng. Ombaknya naik sampai sini guys, tiba-tiba pas kita lagi ngomongin itu guys, agak sebuah kebetulan yang aneh guys. Sampai itu dipindahin tuh, lihat payungnya tuh dipindahin karena ombaknya barusan pas kita cerita langsung tinggi gitu sampai depan sini nih. Sampai kosong tuh. Sampai kosong guys, tadinya kan situ ada yang duduk tuh. Sebuah kebetulan yang sangat hakiki banget.
Kan kayak nggak mungkin banget. Jadi kan ada cerita legenda jangan pakai baju hijau kalau di pantai selatan. Itu bener ya? Yang betul. Cuman jangan, udahlah nggak usah bercanda-bercanda yang begitu-begitu. Mereka tempatnya di sana, ya sudah ya. Kita tempatnya di sini. Mereka tempatnya di sana, tapi kok bisa nyamperin sampai Depok mah? Karena dipanggil. Oh bener, Pak, sama lukisan itu jadi kayak semacam Iya. pintu gerbang gitu Itu ya. dah. Kalau suka nonton film-film kan, nah itu pintu gerbangnya itu. Kayak kalau di film Conjuring itu kan lukisannya si FALAK itu kan. Nah, itu kan. Iya. Itu dah. Jadi hati-hati.